di rumah dan pemerintah dengan ketegasan hukumnya. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kau putuskan hukuman mati, sesungguhnya kau sudah menyelamatkan anak bangsa yang hijau-hijau ini. Ini ibarat pokok kayu, akarnya sudah busuk, batangnya sudah lapuk, rantingnya sudah putus. Masih ada satu harapan lagi. Saya pernah jalan sama profesor. Waktu di jalan saya bilang, Pak Prof, ya, saya sudah putus asa menengok negeri. Kenapa begitu, Ustaz Somad? Ibarat pokok kayu, akarnya sudah busuk, batangnya sudah lapuk, tak mungkin lanjut pokok kayu. Kata dia, masih ada harapan kita, Ustaz. Apa harapan kita lagi, Pak? Ada tunas-tunas hijau, kalau kita jaga, insya Allah dia akan menjadi pokok kayu yang kuat. Dan tunas hijau itu ada di SMP 5 ini, insya Allah. Kenapa Ustaz bisa tiba-tiba ingat tunas hijau? Memang hijau baju mereka. Ingat tunas-tunas hijau. Dan jangan lupa, ulat paling suka dengan tunas hijau. Ini pokok kayu, pucuk yang hijau, itu yang dikejar oleh ulat. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk, pucuk. Jadi kalian ini memang jadi sasaran. Jual narkoba melalui permen, jual narkoba melalui brownies. Kok narkoba dimasukkan dalam kue, akhirnya kecanduan. Maka kalau orang tuanya tegas, insya Allah. Ini nampaknya ada pula kresek transparan nih. Di tempat lain biasanya sedekahnya pakai kotak, sehingga kita tak tahu yang dimasukkan itu pejuang atau proklamasi kemerdekaan. Apa Ustaz maksudkan? Maksudnya kita ini kan sudah merdeka, jadi duit yang dimasukkan itu jangan lagi pejuang. Pejuang itu Pak Ustaz, pati murah 1.000 perak. Masukkanlah proklamasi kemerdekaan, warnanya merah. Presiden Soekarno Hatta. Mungkin itulah sebabnya kenapa dibuat ini pentas di merah, biar supaya bersedekah pakai duit warna. Bukan untuk saya, duitnya bukan untuk saya. Duit ini dibawa untuk pesantren Nurul Azhar. Letaknya di mana Pak Ustaz? Selesai jembatan Leton sampai Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi. Kalau udah sampai Simpang Bingung, belok ke kiri sebelum TPU Covid. Ada di situ pesantren Nurul Azhar, gratis. Duitnya dari mana? Itulah dikumpulkan dari duit ceramah Ustaz Somad, tablik akbar, penggalangan dana, dikirim ke sana semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, Pak Polisi, Pak Kapolsek yang semua hadir nih ada kesempatan datang ke sana insya Allah. Slogannya, mampirlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah ke TPU, jangan singgah lagi ke YTWU, karena kami tak menerima hantu. YTWU itu Yayasan Tabung Wakaf Umat. TPU, Taman Pemakaman Umum Covid. Nah, jadi sebelum TPU itu ada YTWU. Disitulah anak-anak menghafal Quran. Sudah ada yang hafal dan dibawa umroh kemarin ke Tanah Suci. Mudah-mudahan nanti terus makin banyak penghafal Quran nih, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya sebagai salah seorang pembina saja. Yang kedua yang mengurus itu namanya Ustadz Al-Nof Dinar, alumni Al-Azhar. Kami dulu waktu di Al-Azhar itu sekolah gratis. Maka saya bilang ke Ustadz Al-Nof, Ustadz, perlu kita buat di Riau ini sekolah macam di Al-Azhar. Kita bawa juga nama Azhar itu. Nah, itulah kami bawa namanya jadi Nurul Azhar. Nur artinya cahaya, cahaya Azhar. Gratis sekolahnya atas support masyarakat Riau, Bumi Lancang Kuning. Mudah-mudahan dengan adanya adik-adik yang soleh-solehah ini, Riau dijaga Allah tetap jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penyakit yang kedua, narkoba. Penyakit yang kedua adalah, penyakit pertama narkoba, penyakit kedua adalah seks bebas. Mohon maaf, saya malu untuk cerita ini di depan ibu-ibu, anak-anak satu majelis. Tapi mau tak mau, suka tak suka, ini mesti kita bahas, kita ceritakan. Karena kalau sudah hari Sabtu malam, Ahad malam libur, pulang saya dari ceramah, jam 2 malam lewat jembatan Leton, penuh anak muda, anak lajang jembatan.
Kan tak mungkin saya keluar turun di jembatanku, assalamualaikum. Tak bisa saya ceramah di situ. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Ada razia ngebut, ada razia, ada pengawasan, orang tua mengontrol dari rumah. Besok hari Sabtu malam Ahad, anak lajang pun mulailah membawa sepeda motor yang knalpotnya sudah dihitan itu. Jadi sunat sudah menggelegar. Kalau digasnya di situ ada di dekat rumah sakit, insya Allah yang sakaratul maut mati kontak semua di ICU. Lalu kemudian sore-sore dia pun datanglah ke rumah anak gadis. Pak, kami jalan sebentar ya, mau putar-putar aja di tepi Sungai Siak. Tapi karena bapak ini udah mendengar pengajian, selangkah kau bawa anakku keluar dari rumah, selangkah pula kakiku masuk neraka. Sekali tidak, sampai mati jangan kau bawa. Kalau memang kau jantan, kau datang bukan membawa mawar, tapi datang membawa mahar. Itu. Kalau ada adik-adik yang punya usaha baju kaos oblong, boleh dibuat gambar mawar. Jantan bawa mahar, bukan bawa mawar. Begitu. Ini sekarang anak lajang datang. Jadi tak boleh Pak, sampai mati tak boleh. Ibu sama bapak mesti kompak. Ini sekarang datang pula ibu dari belakang. Kasih aja lah Bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Bapak sama ibu mesti bermusyawarah bersama-sama untuk menyelamatkan anak kita ini. Orang tua yang baik sayang sama anak, bukan yang mengasih sepeda motor. Anak belum punya SIM, akhirnya dipakainya ngebut. Motor ini dicopot semuanya, rem pun tak ada, tinggal lampu pun tak ada, lampu sein tak ada, gundul, trondol, tinggal gasnya aja lagi. Di gasnya orang sedang sholat maghrib. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata orang jamaah? Mati lah budak ini nak. Ukut yang listrik. Memang tak mati tapi setengah mati. Mana anak bapak tuh koma? Kenapa tak titik aja kata orang? Insya Allah anak-anak ini selamat insya Allah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Anak-anak ini semuanya lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Lalu siapa yang membuat anak ini menjadi jahat? Fa'abawahu, bapak ibunya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak Ustadz tak boleh kami punya sepeda motor? Boleh. Jadi bapak-bapak yang mau membelikan anak ini sepeda motor boleh. Belikan kap 70. Yang larinya tak lewat tadi 30. Karena kalau kalian belikanlah, Ustadz Somad ini ngomong aja, ceramah aja. Itu kami tengok Ustadz di YouTube ada naik RX King. Itu Ustadz kami tengok ada naik Moge. Itu udah tua. Sekarang saya tausiah. Datanglah anak-anak muda. Ustadz, besok tausiahnya kalau bisa jangan naik mobil ya Ustadz. Kenapa? Saya bilang, kami mau bawa Ustadz naik motor. Ayah besok sebelum azan subuh datang ke hotel. Nanti Ustadz kami bonceng. Dalam hati saya, kan pikir aku tak pernah muda. Dianggapnya saya lahir langsung tua. Jadi videonya kita buat sekali lagi Pak Ustaz. Iya saya bilang. Itulah jadi udah bolak-balik saya datang mensupport ulang tahun mereka. Namanya Biker Subuhan seluruh Indonesia. Pakai jaket tertulis di belakang Born to Ride, Ride to Jannah. Lahir untuk naik motor sampai ke surga. Biker Subuhan. Alhamdulillah anak-anak itu sembahyang subuhnya luar biasa. Pas zuhur hilang. Apa yang kalian ini? Namanya Biker Subuhan. Kenapa zuhur tak ada? Zuhur kami di masjid lain, Pak Ustaz. Kenapa kalian buat Biker Subuhan? Sedangkan sholat subuh yang berat aja kami datang. Apalagi sholat subuh. Oh, mantap juga. Pandai kalian nyari alasannya. Nah,
ini. Jadi anak-anak muda ini, Masya Allah, tabarakallah. Ada pula yang membuat stiker kecil, di sayap belakang itu ditulisnya, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Betul juga yang saya bilang. Buat stiker ini banyak-banyak tempel. Ini kadang anak-anak muda ini kalau sudah malam Ahad, malam Minggu, pergilah di depan Purna MTQ itu jam-jam 2 malam, jam 1 malam. Ustaz kok tahu? Ustaz di situ juga. Saya lewat. Saya tengoklah kecepatan kilometer, speedometer, cuman 30 kilometer per jam, tapi pegangannya 120. Tidak. Jam 1 malam anak gadis bisa keluar, anak lajang bisa keluar. Kemana ayahnya? Kemana emaknya? Ini apakah anak yatim piatu semua ini? Makanya kalau punya orang tua yang masih bertanya, kau sedang di mana? Kunci motor di mana? Duitnya aku kasih kemana? Udah beli bensin berapa liter? Ini di mana aja? Pulang jam berapa? Kau jalan sama siapa? Kalau masih mau emaknya merepet, insya Allah anak lajang, anak gadis ini selamat. Maka buatlah hari merepet nasional. Macam mesin popor rusak. Beberapa hari ini saya dapat kiriman video di Instagram, di TikTok tentang orang menghidupkan blender. Asal maknya merepet, hidup blender. Ini anak kurang ajar. Selagi makmu masih hidup bercakap, dengarkanlah dia. Sampai masanya nanti dia sudah tak ada, meninggal, menetes air mata, kau merindukannya. Dan kau berdoa, ya Allah, kalau hidup makku itu lagi, biarlah merepet 24 hours, no problem. Tapi apa mau dikata, nasi udah jadi kayak ayam. Pergaulan bebas nih, hati-hati anakku. Orang tua sayang sama anak karena dulu susah naik sepeda jalan kaki, dibelikan sepeda motor. Karena dulu kena hujan basah, dibelikan mobil. Kacanya 100% hitam gelap. Entah apa-apa dibawa anak. Dari mulai manusia sampai nyiblorong, sundel bolong, suster ngesot. Semua hantu dibawanya. Mau jadi apa anak-anak kita ini? Maka kitalah yang mendidik. Bersyukur adik-adik sekalian. Di sini gurunya, kepala sekolah, alumninya punya perhatian. Orang tua juga di rumah punya perhatian. Nampaknya saya memang tausiahnya di SMP 5. Tapi video ini akan di-share di grup-grup seluruh sekolah-sekolah dari Sabang sampai Papua. Bahkan anak-anak kita yang belajar di Hong Kong, di Jeddah, yang orang tuanya bekerja menjadi pahlawan devisa, tenaga kerja, anak-anaknya belajar, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, insya Allah. Yang ketiga yang merusak ini adalah medsos, bukan medco, medsos, sosial media. Yang merusak kepala Abdul Somad ini dulu tak banyak, bisa dihitung dengan 5 jari. Unyil, Ucrit, Usroh, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anakku sekarang yang merusak kepalanya Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Hancur kepala anak-anak kita ini dirusak oleh medsos. Yang membelikan handphone, orang tua. Yang membelikan paket, orang tua. Ustaz Somad tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Kenapa anak ibu? Anak saya nih Pak Ustaz tidak sholat, tidak makan, tidak mandi, tak sekolah. Apa kerja dia di rumah? Di kamarnya tak keluar-keluar, menembak musuh yang tak mati-mati. Ada fakta nyata di Pekanbaru ini ada, karena tak boleh sebut alamat. Jadi kalau saya sebut alamat, berdatangan orang semua ke kamarku untuk membantu dia menembak musuh yang tak mati-mati. Lama saya berpikir. Selama ini saya diajarkan guru-guru saya mendoakan anak-anak ini dari setan. U'izukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin. Ya Allah, selamatkan anak ini dari setan. Belum pernah saya belajar doa u'izukum bikalimatillahi min medsos. Lalu saya tanya, yang memberikan handphonenya siapa? Saya Pak Ustaz. Yang memberikan paketnya 2 giga siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membiarkan dia main handphone tak mandi-mandi, tak makan, tak sekolah siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang anak tuh kecanduan, rusak otaknya, yang salah siapa? Ustaz. Apa aku pula kena? Jadi memang berat. Emak saya mendidik, membesarkan saya dulu tidak seberat ibu-ibu sekarang membesarkan anak-anaknya.
pengawasannya, pengawalannya mesti lebih tajam. Nalurinya, ilmunya, kalau tidak dibohongi, dikibuli anak-anaknya. Maka beruntunglah sekolah. Ibu kepala sekolah, anak-anak ini pulang jam berapa, Bu? Jam 3 sore. Oh, pulang dia jam 3, sampai rumah jam 4, sholat asar berjamaah di masjid. Habis itu dari pagi otaknya udah diperas belajar, capek. Jangan kau tidur nanti ketiduran maghrib, kata mak ayahnya. Habis maghrib makan, habis isya kenyang, tegang urat perut, kendur urat mata. Itu tidur. Tak sempat dia bermacam-macam. Zaman dulu orang sekolah pulang jam 12, cabut ke mall. Ustaz kok tahu? Saya dulu diajak kawan. Saya ini tak jahat, kawan saya hantu. Itulah pentingnya berkawan sama orang baik-baik. Man, yuk cabut kita yuk. Oh enggak, saya bilang. Ini yang keempat yang merusak. Teman-teman segeng sepergaulan. Man, cabut kita yuk. Enggak, aku mau belajar. Bencong kau. Apa kau bilang? Ayo cabut, ayo. Takut kita dikucilkan, disepelekan. Nih, saya sedang duduk-duduk. Kawan-kawan nih. Man, kau punya cewek? Enggak, saya bilang. Oh, jangan-jangan kau nih, kata dia. Saya diam, tak melawan. Saya memang dari dulu baik. Kebetulan adik dia lewat. Adik dia cantik. Lalu saya bilang, kau bawa adik kau tuh ke sini. Karena dia ngejek saya, dia kasar, saya balas juga kasar. Saya betulnya malu untuk menceritakan ini, tapi bukan mengajar kalian. Ini untuk menunjukkan bahwa orang kasar, saya balas kasar. Dituduhnya saya macam-macam. Saya bilang, kau kasihkan adik kau tuh ke saya, kalau tak hamil potong telinga aku di sebelah. Merah muka dia. Merah muka dia. Rupanya orang yang membuli ini, dia membuli aja tahan. Kalau pas dibuli, merah juga. Saya udah siap-siap. Kau kasih 2, aku kasih itu. Saya ini ustaz, tapi setannya ada juga sedikit. Kita tak boleh nantang orang, tapi kalau ditantang, jangan diam. Diam itu bonga. Anak saya, keponakan saya tanya, gimana kawan-kawan di kelas? Baik. Berapa orang sekelas? 30. Ada yang ngejek-ngejek? Enggak. Ponakan saya libur, tamat, pesantren, saya tanya. Di Bogor. Gimana kawan-kawan di Bogor? Baik. Ada yang ngejek-ngejek, bully-bully? Tak ada. Kalau ada, lapor. Nanti ku datang ke sana. Ayahnya datang, ayahnya itu kukunya. Jangan anak kita dibodohi. Kita harus sabar, nak. Dibully orang, insya Allah masuk surga. Oh, tak bisa begitu. Ada namanya tes psikologi. Jadi dibuat tes psikologi, seorang artis di make up, dipoles, duduk di atas pentas. Masuk gelombang yang pertama, memuji. Oh, cantiknya. Apalagi kalau yang memuji itu orang Melayu. Rambutnya Pak Mayang terurai, alisnya Pak semut beriring, bibirnya Pak delima merekah, pipinya Pak paut di layar. Pujian. Masuk kelompok yang kedua, mulai megang-megang. Oh, bulu matanya. Masuk kelompok ketiga, mulai menjambak dan menempeleng. Itu tes psikologi. Bahwa kalau kita diam, orang akan menginjak kita. Maka kalau dibully orang, jangan diam. Jadi kalau ada kalian dibully kawan, lapor ke Ustaz. Nanti Ustaz menangani. Enggak, saya lapor ke ibu. Orang tua, anak kita tuh ditanya, berdialog. Keponakan saya nih, emaknya ada, ayahnya ada. Tapi kalau menasehati dia, emak ayahnya tak saya panggil. Saya berdua aja, face to face. Aku mau kau sekolah, ngapal Quran, jangan pakai narkoba, jangan pacaran, kuliah baik-baik. Sebab aku bertanggung jawab nanti. Aku ni abang ayah kau. Aku ni wali di hadapan Allah SWT. Bukan wali songo, wali murid. Nanti kami ini diminta tanggung jawab. Masih tahan lagi di pesantren? Tahan wah. 6 tahun tahan? Tahan. Selamat kau dunia akhirat insya Allah. Jangan tidak ada dialog. Datang anak mau cerita, asik orang tua main handphone. Anak mau curhat tentang kawannya ada membuli, di fotonya pula ada anak yang curhat terus. Bagaimana anak kita di
di hadapan Allah. Jadi saya kalau tausiah tidak hanya pada anaknya saja, tidak hanya pada gurunya saja, tapi orang tua yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang tuanya tak datang, insya Allah berita ini datang sampai ke mereka, insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, yang kelima, yang mempengaruhi pola pikir kita adalah baru 3 tadi Pak Ustaz. Yang pertama narkoba, yang kedua seks bebas, yang ketiga medsos, yang keempat pergaulan teman. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah TV. Oh, TV sudah tak ada lagi Pak Ustaz. Ada TV. Makanya parabola di kampung-kampung membuat orang kampung tak lagi ke masjid. Dulu ramai di masjid. Kenapa? Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut 1 Muharram, halal bihalal, itu hiburan orang kampung. Sekarang sejak TV parabola masuk ke kampung, kampung sepi sunyi masjid. Kami sholat, mau penggalangan dana untuk Palestina. Ustaz Somad, nanti kami jemput jam 4 subuh. Oke, I'm coming. Begitu jam 4 subuh, saya berangkat, terdengarlah suara azan. Kira-kira di daerah Minas, dari Pekan.